Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delna Yusnita dengan NIM 20233016 dari Prodi D3 Manajemen Pajak. Baiklah, pada mata kuliah Manajemen Retribusi Daerah, saya akan mempresentasikan materi mengenai menghitung potensi retribusi daerah. Pertama, pengertian dari retribusi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan, yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung, misalnya retribusi perizinan tertentu, yang penerapannya berlaku umum. Selanjutnya, penggolongan dan jenis retribusi daerah. Jenis retribusi daerah yang pertama yaitu retribusi jasa umum. Jenis-jenisnya yaitu ada 15 jenis-jenis dari retribusi jasa umum. Selanjutnya, retribusi jasa usaha. Retribusi jasa usaha memiliki 11 jenis-jenis dari retribusi jasa usaha. Selanjutnya, retribusi perizinan tertentu. Yang pertama, izin tempat penjualan minuman beralkohol. 2. Retribusi izin mendirikan bangunan. 3. Retribusi izin gangguan. 4. Retribusi izin trayek. 5. Retribusi izin usaha perikanan. Dan terakhir, 6. Retribusi perpanjangan IMPA. Selanjutnya, penentuan tarif retribusi. Tarif retribusi daerah adalah nilai rupiah atau persentase yang tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif retribusi daerah dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi. Retribusi jasa umum. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Selanjutnya, penentuan tarif retribusi jasa usaha. Penetapan besarnya tarif ini didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. 3. Penentuan tarif retribusi perizinan tertentu. Penetapan tarif retribusi ini didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Selanjutnya, perhitungan potensi retribusi. Konsep perhitungan potensi retribusi dapat dilakukan dengan pendekatan makro dengan menggunakan data sekunder, seperti yang banyak dilakukan oleh ahli ekonomi karena sederhana dan efisien. Oleh karena itu, dalam perhitungan potensi retribusi ini juga diikuti dengan kajian berbasis mikro guna mengetahui peluang dan hambatan yang terjadi di lapangan. Metode perhitungan potensi retribusi meliputi: yang pertama, pengklasifikasian potensi penerimaan retribusi daerah berdasarkan klasifikasi prima, potensial, berkembang, dan terbelakang. Yang kedua, perhitungan potensi untuk jenis retribusi dengan data sekunder dengan menggunakan pendekatan metode tren atau pertumbuhan. Perhitungan potensi dilakukan dengan menggunakan proyeksi statistik. Yang ketiga, metode perhitungan potensi retribusi dapat juga dengan menggunakan pendekatan makro, yaitu dengan menganggap bahwa realisasi penerimaan pada tahun terakhir adalah merupakan potensi retribusi untuk tahun selanjutnya. Metode perhitungan makro selain memperhatikan
capaian realisasi pada tahun sebelumnya, juga memperhatikan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, pendekatan lain yang akan dilakukan dalam menghitung potensi retribusi adalah melakukan survei terhadap volume atau frekuensi pelayanan yang diberikan dari objek-objek retribusi yang diteliti. Kemudian, perhitungan potensi retribusi pelayanan pasar. Untuk menghitung potensi retribusi pelayanan pasar dilakukan dengan mengolah data yang dimiliki oleh UPTD pasar dan melakukan survei. Data-data yang dibutuhkan adalah yang pertama jumlah unit pelayanan yang ada dalam pasar seperti jumlah kios, jumlah los, dan jumlah lapak. Yang kedua, jumlah hari yang digunakan oleh masing-masing unit untuk berjualan dalam setahun. Dan yang ketiga, tarif retribusi berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. Selanjutnya, survei terhadap retribusi pelayanan pasar dilakukan dengan tahap. Tahap yang pertama, menentukan pasar yang akan dihitung, menentukan jumlah dan luas kios, luas los, dan luas lapak yang ada pada pasar yang akan dihitung. Yang ketiga, menentukan potensi retribusi bruto. 4. Melakukan survei untuk menentukan jumlah kios dan lapak yang buka atau tutup. Dan yang terakhir, menghitung potensi retribusi ideal dengan mengalikan jumlah dan luas kios serta lapak dengan tarif. Yang keenam, menghitung potensi retribusi berdasarkan jumlah kios dan lapak yang buka dan mengalikannya dengan tarif tersebut. Berikut contoh dari perhitungan potensi retribusi pelayanan pasar. Selanjutnya, perhitungan potensi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Data-data yang dibutuhkan untuk menghitung potensi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Yang pertama, peraturan daerah terkait objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, luas tempat dan panjang jalan yang dijadikan objek parkir, banyaknya kendaraan yang parkir di tempat parkir, kemudian lama kendaraan parkir, lamanya penggunaan tempat parkir, dan terakhir tarif parkir sesuai dengan peraturan yang berlaku. Contoh dari perhitungan potensi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Selanjutnya, perhitungan potensi retribusi pengujian kendaraan bermotor. Rumusnya adalah PR PKB kali J sama dengan JUK kali TR kali hari dalam setahun, jumlah hari dalam setahun. Kemudian perhitungan potensi retribusi terminal. Survei untuk menghitung potensi retribusi terminal dapat dilakukan dengan tahap. Tahap pertama, melakukan survei pada objek retribusi pada beberapa kondisi yang ditentukan, misalkan pada beberapa hari yang ditentukan sebagai waktu survei. Kemudian melihat peraturan yang terkait dengan tarif objek terminal. Dan selanjutnya menghitung potensi retribusi setahun berdasarkan hasil survei. Selanjutnya, perhitungan potensi retribusi pelayanan persampahan. Untuk menghitung potensi retribusi persampahan atau kebersihan setahun, dapat kita gunakan rumus apabila pemungutan atau pembayarannya dilakukan sekali sebulan. Adalah sebagai berikut. Kemudian, perhitungan potensi retribusi pemakaman.
Survei terhadap retribusi pemakaman dilakukan dengan tahap. Tahap yang pertama menghitung luas area pemakaman setiap lokasi pemakaman. Yang kedua menghitung potensi retribusi ideal dan berdasarkan luas area pemakaman dikurangi fasilitas umum dan kemudian dibagi dengan luas per makam. Dan selanjutnya dikalikan tarif yang berlaku. Dan terakhir menghitung potensi retribusi berdasarkan hasil survei. Berikut contoh dari perhitungan potensi retribusi pemakaman. Kemudian perhitungan potensi retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Ada dua tahap. Tahap yang pertama melakukan survei untuk mendapatkan jumlah pemakai fasilitas tempat rekreasi dan olahraga yang dilaksanakan pada waktu tertentu yang dilaksanakan beberapa kali pada lokasi yang sama. Yang kedua menghitung potensi retribusi berdasarkan hasil survei. Kemudian perhitungan potensi retribusi pelayanan pelabuhan. Tahap yang pertama melakukan survei untuk mendapatkan jumlah pemakai jasa pelabuhan dan menghitung potensi retribusi berdasarkan hasil survei tersebut. Rumus perhitungan potensi retribusi pelayanan pelabuhan diantaranya PPR sama dengan jumlah unit kali tarif kali tarif per unit kali 365 hari. Selanjutnya, perhitungan potensi retribusi izin mendirikan bangunan atau IMB. Tahap yang dilakukan yang pertama mendapatkan data pengurusan IMB atau izin mendirikan bangunan setiap kelurahan. Kedua, melakukan survei di setiap kelurahan untuk mendapatkan pembangunan rumah atau gedung yang sedang dikerjakan, tapi tidak ada dalam daftar data IMB yang diterbitkan. Dan terakhir, menghitung potensi ideal dengan berdasarkan hasil survei. Baiklah, hanya itu yang dapat saya presentasikan. Kalau ada salah dalam penyampaiannya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.